Pada 29 Februari 2024, juru taktik timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong telah kembali ke Indonesia setelah berlibur diri sebentar di negara asalnya yaitu Korea Selatan. Sedikit informasi juga, kabarnya sebelum Coach Shin ke Indonesia, Coach Shin juga pergi ke Belanda atau negara Eropa lainnya guna untuk mencari pemain berposisi striker untuk mengisi kekurangan timnas Indonesia. Dan saat ini, setelah Coach Shin kembali ke Indonesia, Coach Shin langsung dengan cepat mempersiapkan timnas Indonesia dalam pemilihan para pemain untuk dibawa saat melawan Vietnam nanti pada ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 2 yang akan dilaksanakan dalam 2 pertandingan. Dan sudah diputuskan juga oleh Coach Shin dan seluruh tim pelatih timnas Indonesia bahwa timnas Indonesia akan memanggil total 27 nama. Dan sepertinya skuad ini tidak akan berbeda jauh dengan skuad timnas yang dibawa Coach Sintayong saat di ajang Piala Asia 2023 kemarin. Kira-kira siapa saja ya yang akan dipanggil Coach Shin? Mari kita bahas lebih dalam. Kedua badan tim nasional yaitu Pak Sumarji telah memberikan informasi mengenai timnas Indonesia dengan berbicara bahwa ada 27 pemain yang akan dipanggil untuk bergabung bersama timnas Indonesia dan rencananya TC akan diadakan pada 17 Maret 2024. Sebelum membahas kira-kira siapa saja 27 nama pemain ini, jika kita melihat dari jangka waktu TC dengan pertandingan memang bisa dibilang cukup mepet, di mana ada waktu 3 hari saja untuk mempersiapkan skuad timnas Indonesia sebelum melawan Vietnam. Namun bukan maksud sombong atau meremehkan, jika melawan Vietnam rasanya bisa dibilang waktu 3 hari adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Ditambah lagi, skuad Indonesia kini jauh berbeda, di mana banyak diisi oleh para pemain kelas Eropa dan para pemain terbaik yang ada di Indonesia. Dari segi level dan kualitas, pemain Indonesia cukup jauh di atas timnas Vietnam. Dan sekarang mari kita bahas siapa saja kira-kira yang akan dibawa oleh Coach Sintayong nanti. Menurut The Entertainment TV, dari posisi kiper ada Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Syahrul Trisna. Dari posisi lini belakang ada Justin Hapner, Elkan Bagot, Jordi Amat, Jay Itzes, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Dari posisi lini tengah ada Mark Klok, Adam Alis, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Yaakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Tom Hai. Dari posisi lini depan ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Rafael Strike, dan Ragnar Oratmangun. Ya, memang gue harus akui, di saat gue coba untuk memprediksi 27 nama ini memang tidak semudah itu untuk memutuskannya. Karena sekarang Indonesia memang benar-benar luar biasa berkembang. Jadi tingkat kompetitif dari timnas Indonesia sungguh luar biasa ketat. Dan hal ini sangat bagus untuk kualitas timnas Indonesia itu sendiri. Jujur menurut gue di skuad prediksi gue tadi ada sedikit dilema tentang dipanggilnya atau tidak Hoki Caraka. Namun sepertinya ada kemungkinan Hoki Caraka tetap dibawa oleh Coach Shin. Karena sepertinya Coach Shin ini ingin menjadikan Hoki menjadi pemain depan atau striker yang menakutkan untuk masa depan timnas Indonesia. Karena mengingat usianya sekarang masih sangat muda yaitu 19 tahun. Coach Shin ingin memberikan pengalaman yang banyak kepada pemain muda ini. Lalu di posisi sayap sepertinya Sadil yang akan dibawa Coach Sintayong daripada Egy. Hal ini bukan mengartikan Egy lebih tidak hebat dari Sadil. Namun jika melihat dari performa permainannya di klub, rasanya Sadil yang akan dibawa. Namun juga bukan tidak mungkin Egy yang akan dibawa Coach Shin jika karakter Sadil kurang baik. Lalu di posisi lini tengah yaitu Mark Klok dan Ricky Kambuaya sepertinya juga akan tetap dibawa. Meskipun di Piala Asia 2023 kemarin kurang bermain maksimal. Dan dibalik ini semua yang menjadi dilema sangat besar adalah dipanggilnya atau tidak pemain Liga 1 yang kini sedang on fire. Ya, pemain itu adalah Stefano Lillipali. Jujur gue gak bisa menebak mengenai pemain satu ini apakah dipanggil Coach Shin atau tidak. Tapi yang pasti gue yakin seyakin-yakinnya bahwa siapapun itu pemainnya yang akan dibawa oleh Coach Shin nanti adalah yang terbaik dan yang sesuai dengan sistem permainan dari Coach Shin. Dan ini adalah 100% hak dari Coach Shin. Jadi kita sebagai fans hanya dapat memberikan kritik saja, tidak lebih. Apalagi sampai menghujat dan menyebarkan opini yang negatif atau yang bisa memprovokasi. Karena kita hanya menjadi penonton saja, bukan menjadi bagian yang ada di bagian internal timnas Indonesia. Jadi kita tidak mengerti 100% apa yang terjadi di timnas Indonesia. Tapi menurut gua, kayaknya sih kemungkinan besar Lillipali akan dibawa oleh Coach Shin. Kita tunggu saja nanti ke depannya.